Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini kita diberikan kesempatan, inilah yang terbaik ya, kita bisa merencanakan tetapi hasil kita tidak tahu, hasil tetap kita, tetapi itulah kewajiban kita untuk melakukan apapun yang menjadi rencana kita, apapun yang menjadi ketetapan bagi kita ya, terkait dengan pluralisme. Hari ini kita bahas tentang pluralisme hukum ya, artinya ya apa ya, dalam bahasa hukum itu delik itu fenomena atau dinamika atau bisa juga apapun hiruk pikuk yang ada di dalam dunia hukum. Jadi banyak hal, kasus-kasus yang itu menjadi ketimbangan, menjadi sebuah persoalan yang perlu dicari keadilannya. Yang hari ini rame diskusi di negara kita mungkin terkait dengan ijazah, misalnya ijazah pemimpinan Presiden Jokowi dan sebagainya. Pada saya meneliti ijazah juga jelas. Keren benar. Lah kok persoalan ngejarin ilmu nih. Nah ini kan memang hakikatnya sih gak penting ijazah, penting kerjaan nih. Ya saja dulu sih ijazahnya. Nah apa kon ngurusi ijazah? Ya penting Pak. Nah, terus kon nunggu ijazah. Iya ijazah itu gak bener ya Pak. Lala apa kon ngurusi? Nah, ini banyak ketimpangan dan dinamika. Nah, terkait dengan pluralisme ini bisa juga dari sisi lain, persoalan-persoalan hukum, pembagian hukum atau yang mungkin kemarin kita bahas secara hukum itu ada hukum pidana dan perdata. Jadi pluralisme hukum, ada pluralisme hukum pidana, ada hukum pidana adat, ada pluralisme hukum pidana, contohnya pidana adat Bali, ada hukum Islam, ada hukum pidana di Nangrodang Luasan. Artinya gini, di dalam konteks pelaksanaan penegakan hukum pidana di negara kita macam-macam. Ada yang mungkin di awal sumber hukum itu kan bisa hukum adat, bisa hukum silaan dan sebagainya, hukum formal. Tapi ketika ngomong hukum formal pun di negeri kita macam-macam. Jadi kita punya adat, misalnya di wilayah Bali, mereka punya tata hukum adat atau pidana terkait sesuai dengan kepercayaan adat mereka masing-masing. Sehingga ketika ada warga masyarakat yang berada di situ atau kebetulan warga di sekitar situ yang melanggar hukum adat, hukum pidana menurut adat, ya sanksinya bisa dikenakan hukum adat. Misalnya apa? Ya kayak molimo lah, jadi perselingkuhan, jadi apa, atau bisa juga pembunuhan dan sebagainya. Itu semua kalau ngomong molimo atau pidana itu kan semua adat agama meyakini bahwa itu tidak boleh, itu haram, itu salah dan sebagainya, harus makanya ketika ngomong di Indonesia, ngomong pluralisme itu kan berarti macam-macam kan. Tidak hanya hukum formal yang di undang-undangnya, peraturan tertuang di dalam undang-undang atau peraturan negara, tapi di dalam konteks kewilayahan masyarakat punya hukum masing-masing. Misalnya mencuri, kalau hukum Islam ya dipotong tangannya. Bisa juga menurut hukum adat, ya gak dipotong tangannya. Nah awal mencuri bisa juga diudahane rek, pakai celana pendek muter kampung. Atau bisa juga disuruh beli semen berapa, biar jerah. Itu hukuman atau mungkin sanksi. Hukum pidana menurut negara apa? Yo di sidang kamu bisa kena denda, bisa dihukum penjara. Itu ngomong pluralisme hukum pidana di negara kita. Ngomong pluralisme hukum ya macam-macam hukum Indonesia. Nek bahasa umumnya kalau kita mau pemerintahan, siji desa mawa cara, siji kota siji bangun kan, macam-macam. Jadi beda desa beda aturan, beda hukum. Mungkin itu lo gak apa-apa ngene iki, nggonmu kok gak masalah, yo siji rek ada.
kalau kita ngomong pribadi, Ome Reza sampai Ome Sela bisa juga berbeda aturannya, kebiasaannya berbeda. Mungkin Ome Reza wis demokratis, wong lanang-lanang kok ngomong guyum kakak ngopi rokok apa-apa ya. Dan nek Ome Sela kon guyuran ada mbak, nah, atau ada anak kecil gitu, atau ada yang sakit, sudah itu menjadi hukumnya di keluarga aja berbeda. Apalagi ngomong konteks masyarakat, ada negara, ada konstitusi resmi yang memang itu diberlakukan, sehingga hukum itu hanya berlaku di daerahnya masing-masing. Ono hukum adat Bali, ono hukum Islam yang ada di Aceh. Misalnya di Aceh, warga masyarakatnya harus memakai busana muslim. Nek ngomong hukum formali ya harus berpakai baju yang sopan menutupi aurat kan. Tetapi modelnya wong muslim kaya ya wis ngene iku. Kowe pakai hijab pakai apa ngono dianggap budaya orang. Padahal masih wong Nasrani pakai jilbab apa enggak oleh? Ya boleh. Tetapi ketika ngomong misalnya wong iku nang gereja kok jilbaban, nah ya apa? Teroris. Kan dianggap aneh, dianggap itu tidak, ya bukan tidak menghargai. Koyoke gak pas lho, kok rata-rata kan coba para jemaat orang Nasrani ketika mingguan ngene kok. Kan pasti pakaiannya yo ala budaya mereka. Barat Eropa ya. Terus pakai celana, pakai rok pendek, sepatunya jenggot itu ya. Masa ono sing nggawa roko jilbaban kopiane lah kan. Nah, ini adalah hukum. Ini contoh-contoh. Nah, pluralisme hukum di sini maksudnya adalah adanya lebih dari satu hukum yang secara bersama-sama berada di lapangan, di sosial yang sama. Artinya podo-podo di Indonesia. Berarti kena hukum luhur, kena hukum adat, kena hukum dana pemerintah. Nek misal hukum pernikahan ya kena hukum agama karo hukum negara. Nek dinikahi ono nikah cara agama, ono cara pemerintah. Ada yang masih catatan sipil, ada yang di KUA. Nah, legal pluralisme ini ya artinya di dalam era pluralisme terdapat hukum di negara itu. Ada satu sisi, ada sisi lain, ada hukum rakyat, adat, hukum agama, hukum kebiasaan, ada bisa juga konversi sosial hukum. Artinya hukum itu menjadi hukum formal gitu loh. Jadi ada yang menetapkan misalnya. Itu memang saya contoh yang paling sederhana adalah hukum yang diterapkan di keluarga rumahnya Reza dan Sela. Bisa juga berbeda. Nah nek ngono kebiasaan nek kene los ngono. Nek nggo omahku yo aja rek. Masane keluargane mungkin cewek-cewek tok, Reza cowok ngono. Kan beda rek hukumnya. Artinya gak jadi omongan gitu loh. Bisa saja sanksinya ya bisa toleransi, bisa diabaikan, bisa juga ditegasi. Kayak saya di rumah saya dulu, karena saya mungkin cowok sendiri ya, di keluarga saya itu mayoritas cewek. Ibu saya tetep kejem ono cewek nang omah nek ate nggih celana jin mas delusir jelas. Salamat. Kak ngono ya dituturi, Nduk. Ya. Nah, berarti nek cewek ya biasalah. Jangan menunjukkan bahwa cewek kok gawe cowok. Mungkin yang diterapkan ibu atau mbak-mbak saya dulu tentang konsep gendernya beda dengan generasi sekarang. Sehingga ketika zaman saya sebelum kuliah, nek wis kuliah wis rada di netralisir. Artinya mereka sudah dewasa. Tapi di zaman SMA, wah, ono sing moro nang omah dolen nang omah sinau kelompok, kok adik cewek pakai baju celana, wah wis selamat. Selamat ini. Dulu itu hukum. Ya, sanksinya ya mungkin bisa juga kalau paling parah ya
dilarang ke rumah. Lah mosok rono suaran cekak ngene cewek-cewek suaran ndoke. Oh, suaran cekak ngene. Aduh, artinya ya sanksinya bisa didapat oleh tamu itu, bisa juga keluarga saya menjadi sorotan warga sekitar. Kamu si koncone Santoso kuwi biar Bali tarik turis. Artinya bukan hal yang biasa. Makanya di situ itu ada kebiasaan-kebiasaan. Misalnya di desa saya Medani dulu ketika para pemuda laki-laki maupun perempuan habis asar harus pakai baju muslim, harus sudah mandi minimal, sudah bersih sudah mandi, minimal pakai baju muslim. Kalau pakai celana pendek, pakai celana aneh, pakai sarung, pakai aneh. Engkau nek mari sak terserah. Jadi waktu habis asar sampai isya itu minimal dia harus pakai. Ini di tempatnya Pak Sana. Ya dulu. Pak Sana saya mana? Medali. Medali. Mana ini? Tidak mau. Begini loh. Sekarang boleh Pak. Saya kau. Jadi netral zaman. Netral. Zaman media sosial, zaman dulu seperti itu. Jadi ya walaupun tidak masalah, tetapi sarung ngono lho. Kayak gak enak lah pokoknya. Cara misalnya ono pemuda, ono masyarakat itu kok ijik kumuh, ijik kurung atus itu jam-jam sakmu itu gak enak ngono lho pokoknya. Artinya kerja ya harus istirahat lah waktunya, terus waktunya juga mendekati waktu ibadah, sholat, dan coro zaman mobian itu akeh candi Allah gitu. Wong jam 9 wis istirahat kok kedonyanmu nemen nyambut gawe asar kok kurung apa kurung bersela. Tapi setelah isya bebas. Jadi saat dulu itu kalau sudah habis isya mari ngaji, mari langgam sholat, sono tontonan, ono lutut, ono kan ono rodre. Mari Pak Sana nonton dorek. Nah, melalui pandangan pluralisme ini dapat menjelaskan bagaimana hukum yang beraneka ragam secara bersama-sama mengatur suatu perkara dalam kenyataan terhadap sistem-sistem hukum yang lain di luar hukum negara. Artinya iki ono aturan-aturan dulu. Mesti ini kan hukum nek anjene warga Indonesia hukum iki. Mestinya ketika mungkin ada di awal sudah saya sampaikan bahwa di dalam kehidupan bermasyarakat negara kita itu hukum yang pertama itu bisa juga dari hukum agama, hukum adat, susila sampai hukum formal. Jadi sebenarnya bisa juga saya sampaikan bahwa hukum formal, hukum negara itu adalah jalan terakhir. Ketika ngomong sopan, etika, sopan santun itu gak kena diakoni, gak dindel. Jak cangkem dulu nek guyu aja mangan-mangan. Gak kena, cek pancet ae. Kita apa cepok ngono. Pancet ae wae kesuwen celana Pak RT ya. Angel-angel tempelno polisi, wis. Pak, tolong tamu kula niki tibake kelainan jiwa mohon diamankan. Artinya di dalam pluralisme hukum negara ini ada sistem-sistem hukum di negara itu yang masih berlaku, masih diakui. Jadi gak sampai masuk hukum ranah hukum negara. Terus kamu nano penegak hukumnya ya ada sebagian penegak hukum ada. Tapi nek ngomong negara kan lengkap rek. Nek saya sering contoh yang sederhana dan gampang itu ya hukum pernikahan. Hukum pernikahan, hukum agama itu sebenarnya nek dibanding sama hukum formal ya beda kan. Kenapa harus ada hukum formal, harus ada catatan sipil? Ya nek awakmu misale bengkerengan, celaton mbek pacarmu, bojomu ya jelas hukumnya. Padahal nek ngomong agama kan keimanan, keyakinan. Ketika nek sampean wis berjodoh, bersuami istri, wis mulia kon melo bapakmu, talak iki misal. Artinya nek wis hukum iku wis kok terucap tak talak siji talak loro, wah jangankan menyentuh, megang aja ndak boleh, wis haram. Nah, batal.
Iku nek imanmu kuat. Nek iman gak kuat alade aku malu emosi gak sadar sepurane ya balik neh. Ya gak yo batal nek hukum. Sakjane hukum agama itu wis kejam. Ucapan aja menjadi fakta hukum. Fakta hukum. Tapi sanksinya ya memang malah dosa paling haram udah. Tapi nek misalnya awakmu ngomong talak, akhirnya kok gak terima tetap lapor nang BAP nang ngene pengadilan agama atau kepolisian, ya akhirnya ditindak. Akhirnya hukumnya apa? Ya tidak hanya menyentuh, kamu berpisah juga, terus didenda bisa, dipenjara bisa. Nanti kon pisah mbek bojomu ya, wis pisah mbek bojomu. Kon kena denda, kena kono gini, di penjara bisa. Karena apa? Anakmu kono sing kok pateni. Atau bojomu kok kewamplengi sampai Nah, dalam konteks ini bisa kita amati sistem hukum yang tersebut beroperasi bersama dengan kehidupan sehari-hari kita. Jadi, ya ada penerapan hukum pidana sih. Padahal cukup hukum adat tok. Hukum adat tok wis wedi, luwih kereng lah. Wis luwih soro nek kecekel pecalang atau hukum adat itu. Ya walaupun secara fisik mungkin enggak begitu berat, tetapi mental juga dasar. Nek penjara karuan gak ketok wong ya. Nah nek kon kena hukum adat, dihukum ke desa iku mah lho contone. Wis dilulusi, misalnya Reza ya kok soalan tok mau ke kampung atau paling enggak selama 1 bulan kamu harus bersih-bersih kampung, nyapu-nyapu ijen desa. Lho wong akeh sing takon lho. Mas Reza kerjane dadi tukang kebersihan desa to. Bapak tukang kebersihan desa. Wah arek mari nyulik anak lurah kok ya ada. Itu banyak ya. Jadi ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Pemerintah Aceh, ada konun bahasanya kalau di Aceh, perdana konun, ada pergub, kemudian di hukumannya adalah cambuk. Jadi awakmu nek konangan melanggar undang-undang atau cambuk atau di nego kene gak ono cambuk, nego bloto ya gak cambuk, dicowancan dikek kerangka. Dikek kerangka sing apamu iki. Atau istilahnya kalau di sini ada maisir atau penjudian atau khawat, ada undang-undang ini contoh-contoh yang ada di Aceh. Implikasi dari peraturan syariah ini sebagai undang-undang dapat menyampaikan peraturan sejenis mengatur dalam hal yang sama. Ada yang undang-undang itu ya denda rek, sangat jauh. Nenggo desa kene paling dendane ya semen, kursi. Saiki gak ono. Saiki wis kesawan polisi ae karuan. Ya rugi. Jajane gelem desa kuat ya. Akan terjadi sebuah penegakan hukum polisi ini warga dhewe. Masyarakat. Ini contoh-contoh syariat saja. Nah, undang-undang pilihan hukum pidana macam-macam ada undang-undang itu. Kok ini saiki ya wis nyar undang-undang KUHP. Ya, kitab hukum tentang undang-undang hukum pidana. Terakhir baik dalam melakukan hukum pidana adat melalui hukum di artikel 1 ini sejarahnya hukum. Ini terkait dengan kok iso yo apa maneh Indonesia ngene. Indonesia emas. Jadi ya wis bano rencanane ngene kok. Oke, saya lanjutkan. Kurang piro iki rek slide sampai jam 12 ya? Nggih, Pak. Nanti anak ilkom itu nek telat. Tak telepon. Iya, kayak waktu ilpol itu terkenal Hal ini terutama pada hukum ya, misalnya keberadaan asas legalitas sebagaimana yang dikandung dalam pasal 1 KUHP, misalnya soal benteng yang sangat kuat menafikan keberadaan hukum pidana lainnya selain hukum pidana negara.
keyakinan atau pemahaman. Makanya sejo desa sejo coro kan. Mungkin di daerahnya Reza, wong ini biasa. Artinya ono gelut geger ame tanggane ini cukup ditekan wak polo, Pak Lurah wis damai. Ada sebagian daerah yang enggak seperti itu. Ada ono geger ame tanggane wis langsung telepon polisi ini teko. Masalah perkara ngene nyeluk polisi rek. Mbok yo dirunding sak tanggane selesaikan cara kekeluargaan kan ngono ya. Nah, iku gak. Wong titik-titik lapor polisi ini ngeluh. Polisi ini seneng ya. Ya nek pas duwe. Dan nek padha mlarate. Nah, di Bali tindak pidana adat ternyata terjadi sebagian besar diselesaikan di luar pengadilan. Nah, itu mau diselesaikan cara adat apa cara keluarga. Nah, nek kaya saya Kaprodi kan, kon ngene cara muslim ta cara Yahudi kon lho. Nek cara muslim yo ada apa kurang apa. Nek cara Yahudi oke, kamu enggak lulus selesai. Oke. Dasar yang digunakan di dalam pengadilan yang di luar pengadilan itu mungkin bisa juga ya itu mau asas keadilan atau hukum adat. Ini enggak sih, parah enggak sih gitu. Ingat enggak Anda kasus yang di Bromo ada sesajen yang ditendang sama itu kan bagi orang-orang yang tertentu, waduh ini menghina adat ya. Di sisi lain lah musyrik ya, kan? Bagi mereka yang berkepentingan yo, ini penghinaan terhadap budaya kita, adat kita, keyakinan kita, usaha kita. Tuntut aja lah, masuk ranah hukum, adat juga hukum pidana. Sanksi adat itu biasanya upacara pembersihan loh ya, contohnya ini adat kan ngono sanksi itu. Sebenarnya hakikatnya sanksi itu adalah biar orang itu jerah. Penjara itu kan pembatasan secara fisik. Nek kampung kan enggak. Bebas fisik kita, mentalnya kan dibatasi. Misalnya ya, Sela. Ket ngono. Sopo mbak ini? Ini saya. Arek iku ini diomongi ya. Ati bener arek ngono iku. Sopo mbak itu? Saya arek ini dirasani wong sak. Nah, jadi kalau sanksi adat itu bisa pembersihan, denda, minta maaf, dibuang atau dikucilkan di masyarakat, tidak diajak bicara, bisa juga diusir dari kampungnya. Kan ono dulu itu kan ada zaman biyen kan ono wong, kenapa semua itu kok wong maijen kok pojoke kampung ono. Bisa juga mungkin karena dia kena sanksi adat dalam masyarakat. Nek saiki kan ono misale. Lah kok omahe nggo pojok. Lah jene warisane nggo pojok ono, malah bangun nggo pojok ono. Ya. Nah, hukum pidana dalam adat RUU KUHP dan 4 pasal tidak ada seorang pun yang dapat terpidana dikenakan tindakan kecuali perbuatan itu dilakukan ditetapkan tindak pidana peraturan undang. Artinya nek hukum peraturan iki lho draft yang hari ini sudah ditetapkan sejak 2004. RUU KUHP. Ini materi satu ini kan baru minggu kemarin aja disahkan KUHP. Artinya ada undang-undang yang nek nurut hukum pidana, nek kalau aturannya enggak usah. Sebab keluarga naik lah. Saya kira sebenarnya kalau pandangan saya sebenarnya kalau iso ya enggak usah lah pakai hukum negara atau denda. Nek iso memang dimaafkan. Karena apa? Kalau kita orang muslim, tidak ada hukumnya orang itu kan kudu njok sepuro itu memaafkan. Perintahnya adalah untuk memaafkan. Ono perintah, kamu harus minta maaf lendaon. Memaafkan. Nah, makanya ketika ngomong adat itu iso ya memaafkan. Tapi nek iso kok dimaafno tapi cek pancet ya. Makanya orang yang dihukum hakikatnya adalah orang yang sebenarnya tahu betul bahwa itu salah dan dilakukan berulang-ulang.
Nek awakmu asale jane guru ngerti, yo gak tahu, yo BE apes ya, BE apa, yo gak salah. Misalnya karena kamu tidak tahu atau mungkin apes yo gak mungkin dihukum lah seharusnya secara mungkin ada peringatan apa atau apa baru kedua Anda harus di. Oke, kemudian hukum pidana Islam dan pluralisme hukum pidana Aceh atau negara negara Aceh. Misalnya di otonomi Aceh khusus itu ada undang-undang nomor dasar hukumnya ya, undang-undang nomor 44 tahun 99 penyelenggaraan keistimewaan daerah Aceh. Jadi kenapa di Aceh itu kok masih ada undang-undang atau peraturan daerah yang beda dengan negara yang lain atau daerah yang lain? Karena dia punya konteks atau sandaran hukum atau nomenklatur undang-undang di atasnya undang-undang otonomi. Atau kalau di undang-undang dasar sekarang pasca amandemen itu pada undang-undang dasar 95 pasal 18. Pasal 18 itu mengatur tentang kewenangan daerah. Ada daerah istimewa, ada daerah otonomi khusus, ada kok DKI kan istimewa atau daerah ibu kota, IKN, DIY, ya, terus Aceh, terus Papua itu otonomi khusus. Nah inilah yang menjadikan hierarki peraturan perundang-undangan yang ada di daerah seperti Aceh. Karena Aceh mungkin bedanya adalah mereka menggunakan hukum pidana Islam, banyak menerapkan itu syariah Islam, atau mungkin ada kelompok-kelompok tertentu yang mau mengisyaratkan bahwa negara kita harus secara khilafah